warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Setio Budiono dalam video pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang lensa cekung kelas 8 SMP. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Mengenal ciri dan sifat lensa. 2. Menggambar pembentukan bayangan pada lensa. 3. Menentukan sifat bayangan yang dibentuk lensa. Dan keempat, menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa. Oke, yang pertama, silakan Anda perhatikan di sini. Ada beberapa bentuk dari lensa cekung. Ada bikonkav, ada plan konkav, ada konvex konkav. Kemudian yang sebelah kanannya ada lukisan yang menggambarkan ternyata sinar yang datangnya sejajar pada sumbu utama ketika mengenai lensa akan disebarkan. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa ciri dari lensa cekung ini bagian tengah. Bagian tengah ini itu tipis, kemudian bagian tepinya tebal, ya, rata-rata seperti itu ya. Bagian tengahnya tipis, kemudian tepinya tebal. Lalu sifatnya seperti ini, menyebarkan sinar, berarti di bagian. Kemudian sinar istimewanya dari lensa cekung itu ada 3, seperti pada lensa cembung sama ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, nanti akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ada sinar datang melalui titik optik itu tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cekung seperti ini? Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini adalah benda dari posisi depan, ini bendanya. Kemudian ini sinar istimewa yang kita pakai ada 2 ya. Yang pertama, datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah dari fokus. Yang kedua, melalui titik optik, tidak dibiaskan. Nah, titik potongnya ada di sini. Oke, ini titik potongnya ada di sini. Itu berarti apa di sini? Letak bayangannya ya. Nah, kita dapatkan sifat bayangannya apa nih? Sifat bayangannya maya tegak di kecil. Kemudian kita coba latihan melukis bayangan ya. Pertama kita letakkan benda di mana gitu, berada di depan lensa cekung. Kemudian kita ambil sebuah sinar istimewa. Lalu yang kedua, nah terjadi titik potongnya di situ. Nah, inilah letak bayangannya di sini. Ya, itu letak bayangannya. Kemudian kita perhatikan hubungan antara jarak fokus dan kekuatan lensa, seperti pada cermin dan juga pada lensa cembung kemarin ya. Sudah kita jelaskan di sini. Hanya perbedaannya yang perlu kalian cermati adalah di bagian fokus dan kuat lensanya. Ini nilainya selalu negatif ya, sehingga nanti ketika kita masukkan dalam perhitungan itu di fokus itu harus negatif. Dan biasanya juga di ini ya, jarak bayangannya ketika kita perhitungkan, kalau misalnya diketahui jarak bayangannya, nanti masukkan di sini juga negatif. Tapi kalau di sini positif semua kalau pada fokus. Oke. Demikian pula untuk yang terakhir ini, kuat lensa ataupun fokus yang ada di hubungan kedua rumus ini. Kuat lensa dan fokusnya juga harus kita masukkan harga negatif ketika kita perhitungkan di sini. Contoh soal
Diketahui di sini ada tinggi bayangannya 10, kemudian jarak bendanya 30, fokusnya 20. Nah, di sini ketika kita tuliskan apa saja yang diketahui ya harus perhatikan di sini. Ini tidak boleh lupa, harus negatif. Kemudian jarak benda tadi sudah, tinggi benda juga sudah. Hitungannya seperti ini. Pakai rumus ini, super F sama dengan super S tambah super S aksen. Nah, ini masukkan negatif 20 ya. Kita dapatkan S aksennya juga negatif 12 cm. Perbesarannya kita masukkan dengan persamaan S aksen per S min 12 per 30. Ini ada tanda mutlak, nanti harganya jadi positif. Dapat hasilnya sekian 0,4. Kemudian mencari tinggi bayangannya dengan persamaan M sama dengan H aksen per H. Kita peroleh 4 cm. Sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Contoh soal yang kedua, sama persoalannya dengan tadi, tapi kita diminta untuk menentukan sifat bayangannya tanpa berhitung. Nah, cara ini jalan satu-satunya dengan apa? Dengan melukis. Kita lukis. Kalau fokusnya di sini 20, kemudian diketahui jarak bendanya 30, ya berarti dia berada di antara F dan 2F seperti ini. Ini benda di sini. Ini jaraknya adalah 30. Kita lukis dengan sinar istimewa, 2 sinar istimewa. Nah, kita boleh bayangannya di situ. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Demikian tadi pembahasan kita tentang lensa cekung. Semoga membantu pemahaman Anda tentang lensa cekung. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.